Ini saya kurang paham nih. Rumah ini seperti kapal pinisi. Iya, di rumah itu ada air jernih. Ini maksudnya perumpamaan atau? Nah, saya semacam lihat begitu di dalam rumah, mimpi. Oke, mimpi. Mimpi, saya ceritakan ke besok paginya datang seorang pendeta. Pendeta di toli. Datang ke rumah saya cerita. Pendeta, Tuan, saya bilang tadi malam saya mimpi di rumah kita ini di Pastori. Kalau rumah pendeta Pastori kan? Pastori ya. Di Pastori ini saya bilang ada air yang jernih sekali. Baru ada kapal di situ. Apa dia, kalau kita istilah orang Islam, Masya Allah. Kalau dia di Kristen kan bilang, aduh, mimpi bagus itu. Bagus katanya itu, bagaimana menceritakan Batra Nuh. Dia nggak tahu bahwa semua ini adalah petunjuk Allah. hidayah. Hidayah. Tapi saya bilang mulai dari pintu masuk kapal itu orang-orang sama nama semua Nasir. Begitu. Semuanya Nasir. Allah. Sampai anak kecil yang boleh dikatakan paling takut lah dari kapal itu, Pak Haji. Namanya Nasir juga. Nasir juga. Di atas kapal itu alif wa ya. Saya kasih tahu ke dia. Saya bilang tulisan Arab. Alif wa ya. Alif wa ya. Terus dia bilang begini, berarti mimpi buruk katanya. Tadinya kan dia bilang bagus. Begitu ada tulisan Arab, mimpi buruk. Iya, saya polos aja cerita sesuai dengan saya cerita ke istri. Nah, pagi-paginya mereka ini sudah bersekutu. Sudah bersatu lah orang Kristen di sana. Oke. Bersatu dengan cara supaya istri saya jangan ikut. Begitu. Biar katanya suamimu itu sudah gila. Iya, itu. Ternyata saya baca tentang Nabi Muhammad juga begitu juga mendapat hidayah. Majnun. Orang yang dituduh gila. Nuh juga membangun bahtera dituduh gila. Inilah orang mendapatkan kebenaran itu, hidayah. Tapi saya tidak peduli. Saya bilang istri, kalau kamu ikut kita sama-sama. Sampai sekarang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah, khususnya Forsa, Fahmi Tamami, Pamdi, kemudian PIN, kemudian pejabat, Klanners, dan semuanya saja para pemirsa di seluruh Indonesia. Kali ini saya kedatangan seorang dia pendekar juga. Seorang pendekar. Dalam arti kata quote and quote ya religi. Kita akan mengikuti bagaimana paparan beliau. Semoga menginspirasi kita semua. Baik, tepuk tangan buat Ustadz Yahya Waloni. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Bekhair Ustadz ya. Alhamdulillah. Khair. Gagah ya Ustadz. Iya. Masya Allah Pak Haji. Begini Ustadz. Iya. Memang bukan rahasia umum ya. Di Indonesia ini banyak misionaris yang memang secara sistematis, masif bahkan, itu banyak proyek-proyek Kristen yang memurtadkan orang-orang Islam di daerah-daerah. Kalau katakan itu salah satu misi mereka dalam rangka menyebarkan agama mereka. Bahwa dengan modus operandi ya macam-macam lah, yang dengan jadikan semua bangsa muridku. Itu simbol mereka. Jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu jadi acuan mereka. Bahwa kristenisasi itu memang eksis. Ya. Oleh karena itu juga di dalam agama Islam ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah berfirman, serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Seandainya ada perdebatan, ada dialog, maka berdialoglah dengan cara yang baik. Nah, jadi akhlak berdakwah dalam Islam seperti itu. Nah, ketika yang kita dakwahkan itu
mempertahankan agamanya atau seperti apa. Lakum dinukum waliyadin. Satu itu. Yang kedua, bahwa Islam dilarang, artinya menghina Tuhan-Tuhan. Menghina Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubullahu adwan bighairi ilmin. Jangan kalian menghina Tuhan-Tuhan lain. Ya. Bukan agama-agama lain. Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah. Jadi kita dilarang menghina Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah. Karena itu akan membuat mereka akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bahwa dalam Islam kita dianjurkan untuk bersilaturahim kepada seluruh agama bangsa apapun. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari dua orang manusia ini aku ciptakan kamu menjadi berbangsa-bangsa. Dari bangsa itu aku jadikan lagi bersuku-suku. Lita'arufu, untuk saling mengenal. Lita'arufu, untuk saling menghormati. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Goalnya adalah ketinggian derajatmu di sisiku hanya karena takwamu. Bukan karena bangsa dan lain-lain, tapi takwamu lah yang membuat ketinggianmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dakwah Islamiyah itu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba." Kalian akan melihat nanti manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Ketika itu terjadi, maka bertasbihlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kita sekarang di dunia ini melihat fakta-fakta yang luar biasa. Ya. Di Eropa, di Amerika, di Rusia, ya. Kita melihat dari berita-berita di internet bahwa banyak sekali orang-orang yang convert ke Islam dari agama lain. Ternyata termasuk di Indonesia, subhanallah. Bahkan bukan orang-orang biasa, tetapi tokoh-tokoh agama dari agama yang lain convert ke Islam, dengan tentunya bukan karena motif-motif misalnya pemberian apapun, tapi motifnya satu keyakinan yang sangat ilmiah, berdasarkan pengetahuan yang sangat cerdas. Nah, sosok ini hari ini adalah Ustadz Yahya Waloni. Insyaallah, Pak Haji. Nah, Ustadz, ya, dengan dasar-dasar tadi, nah, Pak Haji, bahwa adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dinul haq al-Islam ini, Masya Allah. ya, Masya Allah, kepada pemirsa. Baik. Sehingga insya Allah akan memperkokoh keimanan mereka dan akan mempertinggi Derajat. ya pembelajaran mereka terhadap al-Islam ini. Masya Allah. Bagaimana Ustaz, bisa diceritakan? Beliau ini kabarnya dulu seorang Pendeta. Bahkan guru pendeta. Iya, sekolah tinggi, ketua sekolah tinggi teologi. Ketua sekolah tinggi Teologi Calvinis. Calvinis. Sekolah tinggi teologi. Calvinis. Calvinis di mana? Ebenezer, Sorong, Papua. Di Sorong, Papua. Ternyata sekarang sudah menjadi seorang ustaz. Ya. Masya Allah. Tadi, Karena rahmat Allah. Masya Allah. Tadi kita sholat jamaah, sholat isya. Beliau jadi imam. Masya Allah. Beliau mengimami kita. Dan lalu langsung membaca wiridnya, langsung menutup dengan doanya. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Silakan Ustaz, bagaimana Anda sebagai seorang ketua Baik. perguruan teologi, Teologi. bisa menjadi muslim seperti apa? Luar biasa gitu. Baik, Pak Haji. Menjadi seorang muslim itu bukan cita-cita saya. Bukan. Karena
di satu sisi kehidupan kami di Manado itu kan kulturnya memang beda. Beda dengan di Pulau Jawa, mayoritas kita adalah Muslim. Sementara kita di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara itu mayoritas beragama Kristen. Dari sejak nenek moyang sampai kami tumbuh dewasa, memang kami didoktrin oleh ajaran Trinitas tentang ketuhanan Yesus, tentang keyakinan kepada ketuhanan Yesus. 8 tahun lamanya saya mempelajari. 8 tahun? 8 tahun lamanya. Saya mempelajari dan melihat sikap dan karakter antara pelaksanaan secara liturgika atau syariat hukum-hukum syar'i dalam peribadatan dua komunitas agama Kristen dan Islam. 8 tahun mempelajari Islam maksudnya? Iya, mempelajari teologi religionum, teologi agama-agama. Agama-agama. Kristen Islam khususnya. Kristen Islam. Kristen Islam. Jadi teologi agama-agama itu adalah teologi religionum. Religion. Iya, religionum itu dua agama Kristen dan Islam. Saya tidak mempelajari juga. Saya juga pelajari tentang Yudaisme tentang Yahudi. Tapi saya tahu mereka itu agama yang sangat terpisah dari bangsa-bangsa manapun. Bukan agama langit lah gitu. Iya, bukan. Karena agama samawi itu hanya satu kan. Keyakinan kita agama samawi itu berangkat dari titik tolak perjalanan Ibrahim hanya Islam. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rentang waktu yang begitu jauh antara Ibrahim kemudian kita jadikan sekarang sebagai doa iftitah. Nah, ini satu gambaran yang membuat saya terdorong untuk mempelajari. Apakah di dalam Bible itu ada hubungan antara Ibrahim, Muhammad dengan Al-Masih? Ternyata tidak ada. Yang ada hubungan antara Al-Masih itu hanya di Al-Quran dengan Muhammad. Bahkan hubungan antara Al-Masih dengan Ibrahim itu Quran. Jadi hubungan inilah kemudian saya melihat secara teori. Bentar. Bahwa hubungan antara Ibrahim sampai Isa alaihissalam. Sampai ke Rasulullah. Sampai kepada Muhammad SAW. Ya. Itu ada di Quran. Ada di Al-Quran. Dan di kitab lain nggak ada? Nggak ada. Oke. Apa? Qul amanu billah. Wa ma unsila ila Ibrahim. Wa Ismailah. Wa Ishaq. Wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa. Wa Isa. Wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina adin minhum wa nahnu lahu muslimun. Saya kunci ayat itu. Oh, berarti sesuatunya yang menunjukkan silsilah keturunan daripada Ibrahim dan sampai anak cucunya adalah Islam. Jadi saya mulai pegang ayat itu. Saya terangkan satu persatu kepada anak istri saya. Agama yang paling relevan, agama yang paling sempurna yang dipelajari dan diamalkan oleh para nabi. Dari bapak dari semua nabi. Bapak dari semua nabi itu kan Ibrahim. Abu Anbiya. Sedangkan Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya, penghulu. Jadi kita tahu tentang Abu Anbiya, bapak dari semua orang beriman ini, bukan nanti di Islam Pak Haji. Di Kristen pun kita sudah tahu dari Old Testament itu. Perjanjian lama. Cuma tadi lupa saya katakan bahwa orang Kristen selalu mengatakan Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, dan Tuhan Ismail. Yakub. Itu Yakub. Jadi apa yang saya gambarkan dalam ayat yang saya sebutkan Al-Baqarah tadi itu menunjukkan bahwa Islam itulah yang kemudian menyempurnakan agama yang diajarkan oleh Ibrahim sampai terakhir doa iftitah. Saya mulai yakin dengan keyakinan terhadap Islam. Tapi saya ingin mencari tahu apakah ada hubungan antara Muhammad dengan Al-Masih. Sampai situ. Oke. Itu tadi ayat yang Ustaz baca. Iya. Qul amanna billah wa ma unzila alaina. Katakanlah wahai orang Islam, wahai manusia, amanna billah, aku beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Iya. Alaina, wa ma unzila alaina. Iya. Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim. Wa Ismail, wa Ishaq, wa Yakub, wal asbat. Dan semua yang diturunkan, suhuf, artinya kitab-kitab, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, wal asbat, dan keturunannya. 12 Bani Israel. Keturunannya ya. Kemudian wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Taurat.
Taurah. Wa ma utiya Isa. Injil. Yang diberikan pada Isa, Injil ya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Dan kami tidak membeda-bedakan para rasul itu. Ya. Wa nahnu Lahu muslimun. Dan aku berislam kepadamu ya Allah. Nah, ini yang Ustadz baca ini, itu yang membuat Ustadz melihat bahwa Islam itu the right one. Ya, satu jalan. Karena tidak ada nabi yang dikafiri, yang diingkari, tidak ada kitab suci yang diingkari. Ya. Sejauh itu original ya. Ya, original. Sehingga Ustadz melihat bahwa ini yang terbenar seperti ya, Al-Quran. Okay. Al-Quran. Jadi kesimpulan saya Pak Haji, bahwa Al-Quran itu adalah kumpulan dari semua kitab para nabi. Termasuk di dalamnya Injil. Betul. Karena Isa sendiri dalam Quran surah Maryam itu beliau mengatakan, "Qala ini Abdullah at-taniyal kitab wa ja'alni nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya." Jadi orang yang mendapatkan kitab itu ya harus usolli. Ya. Dan Al-Masih selama di dunia dia sepanjang madum tuh ya, seumur hidup dia sholat. Jadi dia Islam. Jadi kalau ada pendeta yang mengkomplain sholat itu sampai kaki capek, ya memang tidak cocok. Mentaati orang masuk surga itu tidak mungkin. Surga itu simpel begitu, Ji. Tidak ada surga itu simpel begitu. Semua yang ada dalam fisik ini dihabiskan. Itu yang namanya melunturkan sifat-sifat duniawi, kedagingan, nafsu. Inna nafsa la amaratun bisu illa marahima rabbih. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan itu dilakukan oleh orang Islam setiap tahun. Ramadan kemarin. Inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu itu dihabiskan. Ibarat mobil kita kan kalau ganti oli tiap 5.000 kilometer. Orang pemalas tidak cocok masuk Islam. Makanya dia pernah enteng Islam itu. Jangan pernah enteng. You rasakan kalau you cerdas. You yang pintar. Jangan mengolok-olok Islam. Rasakan. Kita orang Islam 5 kali sehari bahkan 21 rakaat Pak Ji kemarin 21 rakaat ya. 23 rakaat dengan witir. Kita sholat tarawih. Ada yang 11, ada yang 21. 23. Kalau tak orang Islam ditanya masuk surga, tidak berani bilang pastiin. Insya Allah. Karena orang Islam tidak pernah takabur. Gitu. Dan itu permainan biasa. Pak Haji saya tanya tadi usia sudah 80 masih kuat kita sholat. Kan tidak mungkin masuk surga itu gampang, ada juru selamat. Itu tidak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat di sini belum tentu selamat. Allahu Akbar. Jangan Anda upana enteng. Dan kedua, masalah persepuluhan. Di kalangan Kristen itu nggak semua Kristen mengakui itu, Pak Haji. Persepuluhan itu hanya golongan denominasi Anabaptis. Itu. Ana itu bahasa Yunani, ulang. Baptis itu baptoh, diselamkan. Orang yang sudah dibaptis waktu bayi, dibaptis lagi. Mencuri domba di kandang domba. Gitu. Dan itu persoalan di Kristen. Jadi kita nggak perlu ganggu Kristen, dia sudah ribut. Ngapain? Kita urus umat. Saya masuk penjara, mereka lapor. Ngapain sama urus? Saya, Pak Haji, sayang ke mereka. Supaya jangan masuk neraka. Itu. Bukan saya benci. Betul. Dan kalau saya katakan mereka kafir, bukan saya yang bilang. Allah yang mengatakan. Allah itu milik semua agama. Ya. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang berkata, Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Bukan saya yang bilang atau saya mulai. Bagaimana saya mulai sama orang Islam? Saya aja tanya ke beberapa ustadz, apa itu Islam? Pertama kali Pak Haji saya masuk Islam, saya tanya beberapa ustadz, apa itu Islam? Oh, Islam itu kan seperti Kristen, Hindu, Buddha. Dangkal kalian. Akhirnya saya bertemu penjual ikan. Penjual ikan yang konon kabar nggak tahu siapa. Ya? Ya, sampai anjing saya di rumah itu kalau rumah pendeta itu kan pastori. Satu ada bulldogs, helder, mati. Dan memang, Masya Allah. Sampai istri saya bilang, kamu ngomong sama siapa? Saya bilang, saya ngomong sama penjual ikan. Saya tanya, apa itu Islam? Islam itu tinggi, luas, dan dalam bagaikan samudra yang luas. Ini baru lawan. Ini baru lawan. Karena kalau Islam itu hanya sekedar dan gam sekertanya secara filosofis agama, tidak dan abadi. Saya kira kita SD pun sudah tahu pelajaran itu. Sebentar, yang menarik ini. Ya. Antum tadi mengatakan berdialog dengan seorang tukang ikan. Ya. Anda punya anjing herder. Ada Pak Haji. Mati anjingnya. Mati. Ketika tukang ikan itu datang. Datang. Tukang ikan itu datang, mati. Terus Anda bilang tadi di depan,
Bahwa istri Anda nggak tahu Anda Nggak tahu saya ngomong sama siapa. Jadi yang dulu saya pertama kali gila ngomong sendiri ya bini. Oh, berarti ini ghaibiyah ini. Jadi tukang ikan itu sesuatu gaib gitu ya? Enggak salah. Istri Anda saya tahu tapi saya nggak mau cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tahu. Saya kemarin khutbah Pak Haji, wallahi. Silakan Pak Haji tanya Masjid Al-Mubashirin. Jakarta Utara. 15 menit saya sudah tewas, sudah mati saya kemarin. Mati suri itu. Mati suri, sudah lewat saya. Boleh Pak Haji tanya, seluruh jamaah menangis. Tanggal 10 April kemarin 2000 berapa? Tanggal berapa sekarang? 6 hari lalu. Saya khutbah. Apa Idul Fitri? Idul Fitri. Sudah akhir saya khutbah, sudah tutup dengan doa. Saya rubuh. Masya Allah, Masya Allah. Ada dia. Apa yang Anda rasakan begitu Anda hilang? Aduh, terlalu dalam, saya tidak berani Pak Haji. Terlalu dalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang karam di laut, semua yang dimakan ikan, saya yang bertanggungjawabkan, kata dia. Kata dia? Kata beliau. Saya tukang ikan itu? Ya. Tapi semasa saya hidup tidak pernah saya mengalami ketenangan sewaktu saya ketemu. Tukang ikan, kenapa? Oh, ikan, tukang ikan, subhanallah. Ini hal ghaibiyah, bisa terjadi kepada lima yasha, siapa yang dikehendaki. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairan min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu wa rufi'a bi'idni min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sebelum saya hafal suratul Fatihah, 4 menit kita ulang-ulangi ayat itu dengan beliau. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia suruh saya baca. Oh, tukang ikan itu? Karena saya masuk Islam bulan Ramadan. Allahumma 17 Ramadan, 18 saya bersyahadat. 17 saya berjumpa beliau terakhir. 15, 16, 17 Ramadan. Haji Hamid Butudoka, Departemen Agama Toli-Toli. 15 Ramadan saya datang ke beliau. Tolong saya diislamkan. Lari dia Pak Haji. Lari dia. Saya datang ke pengurus seksi kepala KUA. Toli-Toli juga lari. Takut dia? Takut. Datanglah Kiai Haji Komarun Sofa. Output dari Tebu Ireng. Sebelum saya datang beliau bilang, tadi malam katanya dia mimpi ada orang besar datang ke dia. Ternyata Pak Yahya. Dia yang Islamkan saya. Beliau almarhum sekarang. Almarhum Kiai Haji Komarudin Sofa. Ada namanya di buku saya yang kasih Pak Haji tadi. Di mana itu? Di Manado? Toli-Toli. Di Toli-Toli. Ya, di Toli-Toli. Masih ingat hari, tanggal, jam? 15 Ramadan. 15. Masih masuk Islam dengan Pak Komarudin itu 18 Ramadan. 18 Ramadan. Tapi 17 Ramadan itu mimpi saya terakhir. Bukan mimpi. Perjumpaan saya terakhir dengan si tukang ikan. Tukang ikan. Karena 3 kali kita berjumpa. Oh, 3 kali? 3 kali kita jumpa. 3 kali. Yang ketiga disuruh baca itu? Nah, dari awal. Oh, dari awal? Dari awal dia sudah baca itu. Kamu mau masuk Islam tapi kamu orang yang bingung. Kok kamu tahu? Begitu. Dia bilang, kok kamu tahu? Allahumma salli ala Muhammad. Gitu. Saya panggil dia Pak Haji, dia pakai peci hitam. Bajunya itu terus. Tapi saya tidak perhatikan. Kalau ikan yang dibawa itu, ikan betulan. Karena kalau ikan betulan kan harusnya bau. Tapi 3 hari itu setelah dia pergi, enggak tahu baunya. Enggak ada bau ikan? Enggak. Anyir itu kan pasti, kalau orang bawa ikan di sepeda, pasti bau. Tapi dia naik sepeda memang? Sepeda. Naik sepeda. Baru dia tiup itu, keong itu. Nah setelah habis kejadian itu, saya tanya orang kampung. Nggak ada penjual ikan tiup pakai keong itu. Jadi orang anggap saya memang gila waktu itu. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Kesana kemari saya Pak Haji, istri saya bilang memang sudah sudah nggak rasional lah cara berpikir. Nah, kejadian itu saya putuskan, you ikut, kita sama-sama. You tidak mau ikut, tak pisah. Ikut istri saya dan anak saya, satu keluarga kayak masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Saya tidak punya, makanya tadi Pak Haji tanya, apa Ustaz tidak pernah punya cita-cita itu. Bahkan saya punya satu pemikiran untuk membuat buku bahwa Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Kok bisa beralih drastis begitu? 180 derajat saya berubah. Gitu. Itu hidayah. Hidayah. Nah, yang terakhir saya ceritakan ke istri saya. Rumah ini saya bilang yang kita tinggal, airnya jernih,
ada kapal semacam pinisi. Tapi orang-orang semua yang di dalam kapal itu mulai dari kapten nakodanya sampai anak buah kapalnya itu menggunakan sarung sampai di perut sampai orang seperti orang Melayu. Topinya tinggi. Ternyata benar Pak Haji. Banyak sekali dakwah saya itu ke Sumatera. Kira-kira saya kurang paham nih. Rumah ini seperti kapal pinisi. Iya, di rumah itu ada air jernih. Ini maksudnya perumpamaan atau? Nah, saya semacam lihat begitu di dalam rumah, mimpi. Oke, mimpi. Mimpi, saya ceritakan ke besok paginya datang seorang pendeta. Pendeta di toli. Datang ke rumah saya cerita. Pendeta, Tuan, saya bilang tadi malam saya mimpi di rumah kita ini di Pastori. Kalau rumah pendeta Pastori kan? Pastori ya. Di Pastori ini saya bilang ada air yang jernih sekali. Baru ada kapal di situ. Apa dia, kalau kita istilah orang Islam, Masya Allah. Kalau dia di Kristen kan bilang, aduh mimpi bagus itu. Bagus katanya itu, bagaimana menceritakan Batra Nuh. Dia nggak tahu bahwa semua ini adalah petunjuk Allah. Hidayah. Tapi saya bilang mulai dari pintu masuk kapal itu orang-orang sama nama semua Nasir. Begitu. Semuanya Nasir. Allah. Sampai anak kecil yang boleh dikatakan paling takutil lah dari kapal itu Pak Haji. Namanya Nasir juga. Nasir juga. Di atas kapal itu alif wa ya. Saya kasih tahu ke dia. Saya bilang tulisan Arab. Alif wa ya. Alif wa ya. Terus dia bilang begini, berarti mimpi buruk katanya. Tadinya kan dia bilang bagus. Begitu ada tulisan Arab, mimpi buruk. Iya, saya polos aja cerita sesuai dengan saya cerita ke istri. Nah, pagi-paginya mereka ini sudah bersekutu. Sudah bersatu lah orang Kristen di sana. Bersatu dengan cara supaya istri saya jangan ikut. Begitu. Biar katanya suamimu itu sudah gila. Iya, itu. Ternyata saya baca tentang Nabi Muhammad juga begitu juga mendapat hidayah. Majnun. Orang yang dituduh gila. Nuh juga membangun bahtera dituduh gila. Inilah orang mendapatkan kebenaran itu hidayah. Tapi saya tidak peduli. Saya bilang istri, kalau kamu ikut kita sama-sama. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke. Jadi kita sampai saat ini telah melihat hal-hal yang gaib yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya walau ini. Pertama, adanya satu tokoh gaib, penjual ikan dengan mengendarai sepeda, dengan menggunakan trompet dari kerang gitu kan. Iya, kerang. Padahal orang itu nggak ada. Ustadz Walini bicara sama dia, istri beliau bilang, cerita sendiri, ngomong sendiri. Hal-hal ini akan bisa ditangkap oleh wawasan iman ya. Iya. Karena Allah mengatakan ciri orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman, yang percaya kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Ya diantaranya yang pasti Allah Subhanahu wa taala. Akhirat gaib. Dan di samping yang gaib itu eksistensi jin misalnya. Itu gaib. Iya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Jin itu bisa melihat kamu dari tempat yang kamu nggak bisa lihat dia. Gaib artinya. Tetapi ketika ketika Allah berkehendak kepada seorang, yang gaib itu menjadi konkret gitu loh. Kira-kira seperti itulah. Kalau jin mau dikonkretkan, yang kata Allah tadi, dia melihat kamu nggak melihat dia, tapi dengan izin Allah, kamu bisa lihat dia gitu kan. Iya. Nah kira-kira nih peristiwa Ustaz Yahya seperti itu. Allah dengan kehendak Allah, Ustaz Yahya bisa melihat yang gaib. Nah ini kemudian mimpi air dan kapal itu kan. Ya. Kemudian ada orang pakaian kain segini, namanya semua Nasir. Nasir itu kalau dalam bahasa itu Nasrun itu pertolongan. Oh. Nah, Nasrun minallah, pertolongan dari Allah gitu ya. Iya Pak Haji. Jadi ini indikasi-indikasi bagaimana hidayah itu datang kepada seseorang liman yasha yang dikehendaki. Jadi kembali kita meyakini adanya hal-hal yang gaib
yang diberikan kepada orang-orang yang tertentu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini dikasih ini suatu antum tuh dicintai Allah. Amin Allah. Dan antum tuh ditunjuk oleh Allah. Amin. Untuk ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izil hasanah, ya. Untuk memberikan apa kepada teman-teman antum, Iya. kepada umat antum dulu untuk diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ternyata antum ini banyak cerita bahwa antum mengembalikan orang-orang apa untuk kembali menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu? Antum ceramah-ceramah di kampung-kampung. Oh, banyak Pak Haji. Di Kalimantan ada satu Manis Mata namanya. Manis Mata. Manis Mata itu Pak Haji, kita terbang dari Palangkaraya. Oh, di utara ini? Ya, nah saya dari Jakarta pakai mobil. Oke. Mobil karena kita tidak bisa mau diundang ke Pontianak, kita naik pesawat dulu. Ya, pesawat yang Susi Air itu, yang kecil. Susi Air. Nah, naik Susi Air ke sana. Dari Pontianak itu kita balik lagi ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, okay. Kalimantan Tengah. Ya. Nah, dari Kalimantan Tengah itu Pak Haji, mobil saya taruh di hutan. Karena mesti berjalan kaki ke sana. Oke. 8 hari. Mobil taruh di hutan. Di tengah hutan iyo. Anda jalan kaki Dengan bini anak, iya, dengan panitia. apa namanya daerahnya? Daerah Manis Mata. Manis Mata. Manis Mata. Bukan 8 hari, 8 jam. 8 jam kita jalan kaki ke sana. 8 hari. Ya. 8 hari, 8 jam. 8 jam. 8 jam kita berjalan kaki. Jalan kaki. Iya. Oke. Karena dia tanah yang kebun ya. Nggak bisa mobil ke dalam, mobil kita tutup dengan daun. Oh, dengan daun. Iya, dengan daun-daun di hutan lah. Kita jalan ke dalam sana. Jadi di atas panggung itu saya ceramah, kepala sukunya lompat, banyak sekali tato, kupingnya panjang, minta masuk Islam. Itu pertama kali hidayah. Sebentar, Anda bisa ceramah di sana, emang siapa ngundang? Orang Dayak sana, orang pedalaman. Oh, orang pedalaman ngundang. Iya, karena mungkin mereka dengar-dengar ada satu haji orang Bugis yang tukang sensor di tengah sana. Oh. Dia termasuk orang perusahaan lah. Oke. Nah, itu yang mengundang saya gitu. Oke. Jadi kami datang dengan mobil dari Jakarta ke Surabaya. Surabaya naik ferry. Ferry turun di Kalsel. Kalsel Kalteng. Kalteng ke Pontianak. Balik lagi ke Manis Mata. Oke. Nah, Manis Mata itulah kepala sukunya masuk Islam. Sampai ke Air Hitam. Air Hitam. Kalau sekarang sudah jadi jalan. Sudah aspal. Sudah bagus sekarang Pak Haji. Oke. Begitu. Nah, dari situlah kami Islamkan orang Dayak. Kemudian di Sulawesi. Daerah Makassar sana. Satu kampung, satu keluarga kami Islamkan. Dan bahkan di daerah Brastagi. Brastagi Sumatera Utara. Iya, itu dengan iparnya Ustadz Abdul Somad, sepupunya Ustadz Abdul Somad, Haji Idris yang kerja di pengadilan tinggi Sumatera Utara. Masya Allah, Masya Allah. Itu satu kampung malah Pak Haji, Satu kampung iya. masih Islam. Jadi dari gereja jadi masjid. Iya. Ya puluhan ribu lah sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan di atas kapal, di pesawat. Ya, karena saya tidak bisa sabar kalau orang bertanya. Biar orang dengar-dengar, saya bicara aja, transparan. Dan tersinggung apa-apa kan kebenaran. Saya juga bisa bertanggung jawabkan. Gitu. Masya Allah. Kecuali saya nggak punya isi, ya takut-takut juga saya. Ini sekarang sudah kuasai, sudah 2 ilmu saya kuasai. Pertama Al-Quran juga sudah mulai tahu-tahu sedikit. Belum jadi imam, jadi khotib. Masya Allah, Masya Allah. Indah sekali hidup dalam Islam ini Pak Haji. Walaupun salah sini kekurangan secara materi, tapi kita kan enjoy aja ketika takbir, hati jadi. Masya Allah. Itu tidak bisa dibohongi lah. Itu. Oke, tadi kan antum imam nih. Iya. Gue jadi maklum diri, tadi gue imam. Iya Pak Haji. Apa yang Anda rasakan? Ya. Sholat di dalam Islam, sholat sama beribadah di agama yang lain. Bagus pertanyaan itu. Ini sampai saya lupa juga. Pertama kali saya mau sholat itu, saya tidak disuruh masuk ke masjid Pak Haji. Disuruh masuk, saya sudah bersyahadat ini. Sudah bersyahadat, tapi belum disunat. Waktu itu. Saya bilang sama ketua. Sekarang udah nih. Oh sudah. Apa mau dibuka ini? Kalau enggak, ya Pak Haji, jadi
Ketua MUI-nya Kiai Haji Yusuf Yamani. Yusuf Yamani. Output satu liatin sama Pak Din Samsudin, Prof Din. Oke. Karena beliau punya teman dulu Menteri Agama Maftu Basyuni. Dari Gontor. Ketua MUI-nya bilang sama saya pingin mau berjamaah ke masjid ya. Pertama kali mau sholat jamaah. Kata Pak Ketua MUI, boleh ke masjid tapi sunat dulu. Oh iya kalau gitu sunat sekarang aja Kiai. Tunggu, menterinya belum datang. Menterinya orang Muhammadiyah, Pak Salim. Nah Pak Salim ini streng kalau ketemu saya. Selamat pagi pendeta. Sama bilang ini siang. Jadi saya jawab begitu. Ekstrim. Rupa-rupanya dia yang mau sunat dronghaut ini. Dia mau kasih habis. Wah udah malam saya pikir, Dek, saya bilang istri. Ternyata lupa kita masuk Islam. Lupa apa Pak? Iya ternyata mesti sunat kita, kamu juga. Oh iya sama-sama kita sunat. Sama anak 3 orang. Mesti sunat besok semua. Datanglah Pak Menteri Salim. Bawa alat-alat sunat itu Pak Haji. Disunat. Wah 3 hari saya gak bisa pakai celana. Pakai golok? Nah pakai ini saya, pakai karet. Pakai bambu, baru pakai karet. Diikat karet di ujung. Baru dicubit-cubit. Sudah gak terasa Pak Yaya. Sudah saya bilang potong cepat. Langsung 3 hari 3 malam Pak Haji. Nggak bisa pakai celana begini terus saya. Pakai sarung terus. Dari situ saya biasa pakai sarung gamis. Karena di sunat itu 2 minggu baru kering. Apalagi benangnya mau lepas itu. Mesti ke sungai dulu. Tunggu arus hajar dulu kan. Pelan-pelan baru dicabut benangnya. Bisa dipakai lagi berapa hari tuh? 2 minggu. Makanya saya bilang Rocky Gerung tidak mau masuk Islam. Mungkin itu dia takut itu. Ya bisa jadi. Di sunat itu dia mungkin pikir. Oke. Kalau saya pernah baca ya di Bible. Itu ada berita. Bahwa Yesus Kristus disunat usia 8 hari. Ada di Lukas pasal 2 ayat 21. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan disunat, diberi nama Yesus. Oke. Nah, itu jadi Yesus sendiri bersunat ternyata. Pak Haji bicara soal kitab, saya nggak pakai kitab tapi saya hafal. Itu. Lukas itu di perjanjian baru. Tabarakallah, Masya Allah. Jadi memang oke. Nah ini Pak Haji kan belum saya jawab tadi. Mengenai sholat dalam Islam begini, saya belum jawab itu. Saya mau jawab itu. Jadi Pak Haji, pertama kali saya sholat, itu pertama kali. Iya, pertama kali saya sholat itu, di atas saya itu seperti ada kelambu. Seperti ada kelambu. Memang ada? Iya, seperti dinaungi dengan kelambu. Padahal nggak ada kelambu. Nggak ada kelambu, tapi saya hatinya hancur sekali, menangis. Sampai gemetar-gemetar badan saya. Karena saya merasakan bagaimana kebahagiaan ketenangan itu. Ketika mendengar imam baca ayat. Karena detik-detik saya mau masuk Islam itu, selama 1 minggu itu saya pantau terus masjid. Bahkan saya pernah masuk masjid tanpa syahadat, nenek-nenek yang larang. Sebentar. Anda waktu sholat pertama itu berjamaah? Berjamaah. Tidak sendiri? Pernah dengan istri. Enggak, yang pertama sholat. Yang pertama sholat berjamaah. Berjamaah? Iya. Sebagai makmum? Makmum. Oke. Iya. Nah, terus Anda merasa ada? Seperti ada kelambu di atas. Menutupi, iya. Jadi saya sempat tengok ke atas, enggak ada. Tapi setiap saya bertunduk, seperti ada. Dinaungi begitu, kayak di... Oke. Nah, sebelum itu, Anda tadi cerita bahwa waktu mau masjid sebelum masuk Islam. Iya. Mau masuk ke masjid ketemu nenek-nenek. Ya, nah, seminggu sebelum saya mau syahadat. Sebelum saya ketemu Haji Hamid Butudoka, Kiai Haji Komarudin Sofa. Itu saya sudah beranikan diri ke masjid. Istri sudah larang Pak Haji. Padahal saya pernah ajak istri, ayo dek kita ke masjid. Kamu sudah gila, kita ini kan bukan di masjid, di gereja. Bahaya itu. Enggak, saya bilang bahaya, bikin malu katanya. Bikin malu, orang bilang orang gila kita ini. Bukan. Kita suami istri kan rencana mau masuk Islam. Kamu aja masuk Islam, kata bini saya. Memang sudah cekcok dari situ Pak Haji, sudah beribut. Udah ayo kita ke ini aja lah, ke masjid. Insya Allah tidak akan ditolak di sana. Mari kita ke sana. Oh enggak Pak, tetap mereka tolak kita. Betul. Setelah saya sampai ke sana Pak Haji, itu kan bulan-bulan puasa. Sama istri Pak sendiri? Sendiri, istri tidak mau. Oh sendiri. Bulan puasa kan? Yeah. Bulan puasa itu. Karena saya masuk 18 Ramadan saya syahadat. 17 Ramadan terakhir saya melihat semua yang disaksikan oleh Allah kepada saya pribadi. 18 saya syahadat. Tepatnya
11 Oktober tahun 2006. Tapi sebelum itu, di bulan Ramadan itu, awal-awal Ramadan, saya pernah ke masjid. Oke. Nah, nenek itu yang larang. Apa katanya? Saya bilang, Bu, boleh nggak saya ketemu imamnya? Mau bikin apa, Pak? Saya bilang mau ikut sholat berjamaah, sholat tarawih. Loh, Bapak kan di sebelah, bukan di sini. Kacau. Nenek-nenek cerewet lagi, Pak Haji. Wallahu Akbar. Nenek-nenek itu kenal. Kenal dia, dia kenal. tahu orang Bugis dia. Orang Bugis. Kenal antum pendeta. Tahu. Oh ya. Ada kenapa mi di sini Pak Pendeta? Tak boleh mi di sini. Bapak tempatnya di sana. Allahu Akbar. Innalillahi. Pak Ane salah masuk ini. Iya. Baik salah masuk mi ini. Langsung dia undang 3 nenek kemarin mau menyerang saya. Repot ini 3 nenek kalau dihadapi. Pulang saya Pak Ji. Besok saya datang lagi Ji. Oh. Besok saya. Akhirnya datanglah imam yang di masjid itu. Dekati saya. Nah itu saya tanya, yuk jelaskan sama saya, apa tuh Islam? Ya Islam seperti agama Bapak. Bapak mungkin tenang-tenang aja Pak, pikirkanlah agama Bapak. Kita sama-sama jaga kerukunan. Jadi kayaknya takut mereka mau syahadatkan. Karena mungkin jabatan saya mungkin sebagai pendeta, itu barangkali dia berpikir Pak Haji. Nah jadi dari situlah, begitu saya masuk Islam pertama kali bersyahadat, saya pingin mau langsung sholat berjamaah kan. Tapi nggak diizinin. Karena belum sunat. Setelah sudah 2 minggu, sudah 3 hari sudah mulai kering, sudah bergabung bersama. Bahkan saya pernah panggil istri, saya bilang, Dek, kamu kan kuat, hanya kalau perempuan kan sunatnya nggak sampai parah Pak Haji. Cuma digaris. Kamu aja jadi imam. Kata bini saya, berapa rakaat Pak? Saya bilang, mainkan 20 kali. 20 rakaat. Kiblatnya salah-salah Pak Haji, melintang-melintang. Itu pertama kali saya paksakan. Bini suruh jadi imam? Ya, saya ngesot di bawah. Kan masih buta dua-dua Pak Haji. Saya suruh bini, Dek, sudah. Tengok kemana Pak? Kita tidak tahu kiblat, tengok kemana? Sudah tengok ke kaca nako. Karena pikir saya di mana ada kaca nako, di mana ada jendela, itulah kiblat. Itu kiblat. Itu kiblat orang Islam. Saya bilang, tengok ke sana Dek. Tengok ke kiblat. 20 rakaat rupa-rupanya Pak Komarun intip. Waduh dia, Pak Yaya, bangun Pak, salah itu. Sholat apa ini? Sholat subuh Kiai. Salah, bukan ke sini, kiblatnya ke sana. Putar ke sana. Waduh, Bu, tidak boleh dalam Islam ibu jadi imam. Saya bilang kalau begitu Kiai kasihkan buku saya. Dikasih buku warna kuning. Tuntunan sholat 5 waktu lengkap, witir dan doa. Diberikan jam 6 pagi itu. Belum zuhur saya sudah hafal suratul Fatihah. Al-Fatihah dan ayat pendek. Langsung saya kunyah. Dari rumah itulah saya mulai pelajari sedikit Pak Haji. Bagaimana cara khutbah Jumat. Jadi dari awal memang saya sudah penceramah. Ya iyalah, kan pendeta. Cuma dikasih sempurna baca-bacaan Qur'annya. Itu. Dari situlah istri saya mulai yakin, kita mulai jangan main-main kita di Islam ini Pak. Iya. Kita serius. Masya Allah. Dari situlah kita mulai fokus. Tidak peduli kita orang mau bilang apa. Orang mau hina, orang mau fitnah, nggak peduli. Yang penting kita sudah selamat. Alhamdulillah. Tidak peduli. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau orang bilang Yahya Waloni itu radikal, keras, segala macam. Bagaimana? Orang dasarnya saya filsafat itu tidak ada abu-abu. Hitam, putih. Lihat aja argumentasi Rocky Gerung. Orang tidak bisa larang Rocky Gerung, memang dia basicnya filsafat. Kami pun begitu mendapat kebenaran itu, Masya Allah, seperti mendapatkan harta yang tidak ternilai. Tidak ada. Makanya orang selalu identikan saya keras. Dan saya tidak akan berubah Pak Haji. Wallahi, tidak akan berubah saya. Sampai masuk ke liang kubur saya tetap keras begini. Apalagi kondisi sekarang ini. Ada satu ayat maknanya ini. Ya. Muhammadur Rasulullah asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya asyiddau 'alal kufar, artinya tegas. Al-Fat. Nah, tegas terhadap orang kafir. Ya. Artinya yang Anda bilang tadi nggak ada abu-abu. Nggak ada. Hitam, putih-putih. Ya. Tegas. Ya. Tegas itu bukan keras artinya. Bukan kasar. Tapi tegas. Isyhadu bi anna muslimun. Tunjukkan bahwa kamu tuh muslim. Itu kira-kira begitu. Misalnya salah satu contoh nih. Iya, Ji.
tegasnya yang dimaksud asyidda alal kufar itu seperti apa? Misalnya kita dalam suatu upacara pesta perkawinan. Ya, dikasih minuman. Tegas, bukan, oh saya nggak minum bir. Ya. Lah, saya muslim. Nah itu tegas. Ya, tegas. Saya muslim, saya tidak minum. Itu isyhadu bi anna muslim. Tunjukkan bahwa kita tuh orang muslim. Nah, yang dimaksud asyidda'u alal kufar itu tegas orang Kafir. Kafir itu bukan jahat, Bukan bunuh orangnya. bukan bunuh orangnya, bukan puluh orangnya, tapi tegas dalam menegakkan kebenaran itu. Ya itu. Hitam-hitam, putih-putih yang seperti Anda katakan. Ya, Jadi Pak. mungkin kerasnya beliau ini yang dimaksud tadi tegas dalam mengajarkan kebenaran. Kebenaran. Tadi. Ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jangan ragu-ragu menyampaikannya. Ya. Kira-kira seperti itu. Asyidda alal kufar. Asyidda alal kufar. Qulil haq walau kana murra. Walau kana murra. Masya Allah, Masya Allah. Itu Pak Haji. Tapi begini Ustaz. Kadang-kadang orang ini, apalagi di era zaman modern yang sekarang ini ada istilahnya apa ya? Liberalisme, sekularisme, Terus apa lagi? pluralisme. Iya. Untuk menyatakan tidak maksudnya tidak banyak orang yang asyidda al kufar itu. Betul. Tidak banyak orang mengatakan kulil haqqa walau kana murra. Iya. Jadi banyak orang sekarang ini yang imannya kurang kuat, ya tidak tegas tadi, tidak asyidda al kufar tadi. Iya. Oke. Nah di sini yang dimaksud yang ini tadi. Iya, saya mau jawab Pak Haji. Saya mau jawab. Oke. Jadi ini yang dimaksud yang asyidda al kufar ini tegas, artinya yang hak yang batil gitu. Yang benar salah seperti itu Ustaz. Iya. Yang psikologi benar Ustaz. Ya, kontekstualisasi manusia hidup di zaman dulu dan sekarang beda, kulturnya beda, masyarakatnya beda. Tapi Al-Quran itu nggak pernah beda Pak Haji. Tulisan dari dulu sebelum 1 Hijriah sampai sekarang sama perintahnya, nggak pernah berubah. Jadi yang berubah kita mental penjilat. Apalagi di zaman sekarang, kalau Ustadz mau kaya, kalau jago menjilat kaya itu. Gitu ya. Begitu masuk ke jabatan, takut tidak dapat jabatan, penjilat. Gitu. Coba Pendeta Gilbert Lumoindong yang kemarin menghina ini. Persepuluhan. Iya, kalau dia laki-laki jangan pakai minta maaf, suruh rasakan penjara dulu. Begitu. Kalau dia laki-laki. Iya, suruh masuk penjara dulu dia. Badan besar begitu bagus dia. Badan besar. Jangan cuma berani di dalam, di luar seperti. Kan nanti banyak di dalam penjara itu Pak Haji. Di luar keras, di dalam seperti kucing. Oh gitu. Oh saya Pak Haji tanya di Mabes kalau saya kucing. Boleh tanya orang Mabes dengar ini saya podcast ini dia tahu. Tinggal bujuk-bujuk. Saya Habibana tinggal bujuk. Ustaz sabar. Nah sabar baku hantam, baku libas pun di dalam tidak peduli. Iya, yang demi kebenaran Ji. Karena kalau semua sudah tiarap, semua lembek, semua penjilat, mau jadi apa nih agama ini? Allahu Akbar. Oh, jadi memang bukan orang jahat yang hebat, tetapi orang-orang baiknya yang diam, sehingga kejahatan menjadi seakan-akan benar. Kesalahan menjadi seakan-akan menjadi kebenaran, karena orang-orang baiknya takut untuk berbicara. Jika ada 1000 mujahid, aku di dalamnya. Tinggal 100, aku masih ada di dalam. Tinggal 10, aku ada. Tinggal 1, insya Allah aku pribadi. Allahu Akbar. Nggak apa-apa Pak Haji. Dibenci satu dunia ini mau benci. Oh kita benci tuh Yahya Wallon itu. Dia kasar begini. Silakan kau benci. Tapi saya disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana-mana saya Pak Haji. Nggak pernah pakai sopir. Nggak pernah. Mau bilang penganiayaan. Allahu Akbar. Nggak bisa pakai sopir, maksudnya naik bis. Enggak, bawa sama mobil sendiri. Allah wah. Bilang celaka berapa kali mobil hancur, kasih biar tuh mobil. Oh, gitu. Datang orang-orang yang dari lu jatuh di Aceh. Orang Aceh telepon, Ustaz ini mobil ente. Iya. Kok sudah bonyok begini? Saya mau bayar. Bayar aja Ji. Beli lagi yang baru. Beli second. Mobil second. Begitu. Jadi kalau celaka. Tapi selama kami jatuh di jurang Pak Haji berapa kali. Terkelupa sedikit pun gak pernah. Ada anak saya yang terakhir ini yang paling musuh Ibnu Sawal. Anak baru 2 minggu itu. Masih balita, masih bayi, masih merah. Islamnya? Nah, anak saya yang 6 tahun sekarang. Baru 2 minggu lahir. Karena lu Islam kan? Sudah Islam, dakwanya kayak Aceh. Jatuhnya di Perlak.
Kami jam 2:30 itu Pak Haji, subuh. Jadi ada mobil plat BL itu kan Aceh. Ya, BL Aceh. Warna merah itu. Dia berhenti. Kalau Medan apa Medan? Medan BK. BK. BL BK. Mereka berhenti karena lihat kami jatuh kan. Lihat kami jatuh di jurang itu. Yang aneh itu Pak Haji, cuma batang pisang 4 yang batang pisang kecil kayak paha saya ini aja, yang dongkrak itu dari yang tahan. Nah terus masyarakat yang turun dari mobil itu kebanyakan kan Muslim kalau Aceh. Ya. Masya Allah Ustaz, ya foto dulu Ustaz, sudah mau mati saya. Jadi istri itu saya bilang jangan gerak dek. Saya pakai sorban, saya tarik dari pinggul, keluarkan dulu. Jadi kalau keluar ke sana kan jurang Pak Haji. Jadi saya tarik kayak pintu sopir. Saya keluar duluan. Gitu. Keluar duluan, saya ambil sorban hijau itu kan panjang. Saya tarik istri, baru anak saya. Saya periksa, saya bilang, luka kamu? Enggak. Oh, jauh jurang kita. Iya Pak. Sudah berapa kali mobil klakson sebenarnya mau dihajar sama bus katanya. Karena buru-buru mau ke Medan. Jadwalnya zuhur di Medan. Gitu Pak Haji. Karena buru-buru waktu dari Lok Sumawe, kami dari Sabang itu menyeberang. Sabang yang titik 0 kan. Lewat Lok Sumawe, mau lanjut ke Medan. Itu celaka terakhir. Habis mobil itu tidak ada sisa. Gitu. Pulang kami cuma pakaian di badan. Itu saya suami istri ya. Nggak ada pokoknya kaki patah, tangan patah enggak. Itu. Anak saya malah ketawa-ketawa. Kuku mana kuku? Ya? Kuku nggak patah juga? Enggak juga Pak Haji. Nggak ada patah. Cincin pun utuh memang. Cuma itulah saya sudah mau setengah mati, bawa ibu-ibu, bapak, Ustaz foto dulu. Tunggu saya bilang mau angkat istri dulu, ada istri. Oh sama istri ya? Begitu. Jadi istri itu tinggal ditarik pakai sorban Ji. Ya Masya Allah. Dengar celaka begitu ya. Pemirsa Masya Allah, memang keajaiban bisa terjadi. Lima yasha, lagi-lagi lima yasha. Bagi siapa yang dikehendaki. Oke Ustaz, ini kita udah banyak dengar tadi bagaimana proses beliau hijrah ke Islam. Kira-kira closing statement, apa pesan Anda kepada umat ini dalam konteks keimanan keislaman? Baik, setelah berbincang-bincang dengan Pak Haji Roma Irama dan kru yang ada, saya menghimbau kepada seluruh kaum mukmin, saatnya kita untuk melihat bagaimana Islam ke depan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali munajat dan sabar. Insya Allah, apa yang dikatakan beliau dalam ayat Al-Quran, Allah katakan pasti akan ada kemenangan. Dan orang-orang kafir semakin berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Kita berdoa pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Kuatnya Islam, negara ini akan kuat. Sebaliknya lemahnya Islam, negara ini pasti akan rusak berantakan. Oleh sebab itu bukan hanya kepada seluruh jamaah, kepada pemerintah, stakeholder dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk senantiasa menghadirkan keislaman yang betul-betul istiqomah, yang betul-betul bertanggung jawab, jujur di dalam mengamalkan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terutama dalam mengamalkan sifat keislaman yang istiqomah. Saya kira itu Pak Haji yang bisa kami terima kasih sampaikan. banyak. Pemirsa, nah tadi bisikan Roma. Ya. Bincang asik bareng Roma. Artinya. Masya Allah. Sekarang bingkisan Roma. Masya Allah Pak Haji. Bingkisan dari Bang Haji Roma Irama. Iya Pak Haji, saya terima. Kain tenun ini. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Haji. Syukron. Jazakumullah khairan kasiran. Baik pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.